Hello good friends, you going on adventure with Daniela Family Travel Vlogger. Channel ini akan membahas seputar informasi dan tips-tips traveling, mulai dari hotel, wisata, sampai dengan kuliner. Maka dari itu jangan lupa subscribe YouTube channel ini agar tidak ketinggalan informasi seputar traveling. Save now, travel later. Hai good friends, kita kembali dulu nih ke awal perjalanan kita waktu liburan ke Bali. Jadi waktu ke Bali kita naik pesawat Garuda nih. Untuk pesawatnya kita pesan di Traveloka dan kebetulan kita tuh lagi dapat harga yang murah banget nih good friends. Jadi harga normal naik pesawat Garuda bertiga itu kurang lebih 11 juta, tapi kita dapat di harga 5.700.000. Hoki banget ya, kita bisa rasain Garuda dengan harga segitu. Untuk ruang tunggunya sendiri ini tuh amat nyaman good friends, karena di sini disediakan kursi pijet, tapi kursi pijetnya itu berbayar ya. Kalau nggak salah 20.000 untuk 8 menit. Dan untuk anak-anak tenang aja, di sini juga ada fasilitas playgroundnya. Jadi kalau misalnya good friends datang ke sini takut telat gitu ya, terus mau tunggu-tunggu deh di ruang tunggu, bisa banget karena memang tempatnya itu cukup nyaman buat kita semua. Dan di tengah perjalanan kita pasti bakalan dapet makanan dan minuman. Kebetulan untuk menu yang pas kita perjalanan dari Jakarta ke Balinya, menunya itu ayam bumbu sate, sayur-sayuran dan nasi. Dan tentu saja kita dapat kacang. Jadi waktu perjalanan mainan Gwen kan jatuh ke bawah. Nah terus dia berinisiatif mau ambil ke bawah dan akhirnya kupingnya jadi sakit. Dan dia gak mau pakai tutup kuping. Akhirnya kita akalin pakai tutup gelas gitu ya, dan itu ngefek banget loh. Jadi kalau misalnya good friends bawa anak-anak bisa dicobain deh tips ini kalau misalnya kupingnya lagi sakit, karena sepengaruh itu. Dan akhirnya sampai juga nih. Jadi perjalanannya kan kurang lebih 1 jaman ya good friends. Jadi kalau udah ngeliat tulisan Bali tuh kayaknya udah suasana liburan ya gak sih. Dan sesampainya di bandara kita tuh udah dijemput. Kebetulan kita sewa di Sultan Bali Rental melalui Traveloka. Dan kita dapatnya di harga 1.200.000-an nih good friends. Ini paling murah. Jadi kalau misalnya good friends mau sewa mobil di Bali, ini bisa menjadi referensi good friends sih. Karena memang mobilnya itu bagus, nyaman, dan juga drivernya itu jemput kita on time. Dan ditambah waktu itu kan ada insiden. Insidennya yaitu tripod kita ketinggalan di parkiran bandara ini. Terus drivernya ngasih tahu kita melalui WhatsApp. Terus akhirnya dianterin ke hotelnya. Jadi thanks banget ya driver Sultan Bali Rental, karena memang udah capek-capek nganterin karena keteledoran kita. So pokoknya ini paling the best sih menurut aku. Udah pelayanannya ramah, harganya juga murah. Jadi pas di bandara ini kita ada serah terima mobil ya. Jadi yang harus pertama dilakuin itu adalah ngecek semua mobil. Kalau perlu direkam titik-titik mana yang lecet ataupun penyok gitu, jadi biar lebih enak. Untuk hari pertama di Bali kita mutusin untuk nginep di daerah Kuta, karena sebelumnya kita pernah nginep di Mercure dan memang tempatnya itu enak banget buat jalan-jalan santai, terus menikmati pantai, dan juga ada deket di mallnya gitu kan. Cocok banget nih buat anak-anak. Kalau misalnya good friends punya anak gitu ya, tinggal nyebrang aja ke pantai Kutanya. Terus kalau misalnya bosan-bosan bisa jalan kaki ke mallnya, ya gak sih? Oke, kali ini kita berkesempatan untuk nginep di Wyndham Garden. Jadi ya satu deretan lah dengan mall. Dan Wyndham Garden ini juga lokasinya pas ya, strategis, karena di sampingnya itu deket supermarket, jadi enak banget. Untuk parkirannya mereka ada di sebelah lagi ya, nggak tepat di depan hotelnya. Jadi good friends tuh kurang lebih harus jalan sekitar 100 meteran untuk parkir. Parkirnya juga nggak terlalu luas nih. Dan di lobinya juga di sini disediakan bangku-bangku, biasanya sih untuk nongkrong-nongkrong. Dan untuk check-in-nya itu mudah ya good friends, nggak dipersulit. Dan kita cuma menunjukkan KTP aja sama tiket pemesanan melalui Travelokanya. Nah ini suasana lobi tunggunya. Di sini ada bangku-bangku dan juga ada toiletnya. Dan untuk memasuki kamar kita harus lewatin lorong dulu nih. Jadi kebetulan kita pesennya kan di tipe deluxe. Jadi kita harus naik lantai melalui lift dulu.
Dan area liftnya ini kita harus masuk terowongan ini nih good friends. Jadi emang lumayan gelap ya terowongan ini. Kalau bisa sih mungkin ditambahin lampu kali ya. Jadi biar lebih terang gitu. Oke, saatnya kita room tour. Jadi untuk di Windham sendiri, ini kan tipe deluxe ya. Tipe deluxe-nya sendiri lumayan lah, nggak terlalu kecil dan kamarnya cukup bersih. Untuk ranjangnya di sini kita dapatnya ukuran king ya. Di sini disediakan 2 bantal besar dan 2 bantal kecil. Dan yang aku suka di sini disediakan sofa nih. Jadi kalau misalnya kita mau duduk-duduk santai, itu bisa duduk di sofa. Dan di sini juga kita disediakan air mineral, kopi, teh. Seperti itu. By the way, untuk sofa dan mejanya ini nggak bisa digeser ya. Jadi kalau misalnya good friends mau geser-geser bangkunya ataupun mejanya ini nggak bisa. Dan untuk pemandangannya kita dapatnya ke arah kolam renang nih. Jadi kita bisa lihat dari atas nih untuk kolam renangnya sendiri. Dan untuk toiletnya bersih ya good friends. Jadi di sini lengkap ada showernya, toiletnya, terus juga disediakan seperti dental kit, sabun, terus juga air mineral untuk gosok gigi. Dan yang paling aku suka tuh di sini juga dibatesin ya antara shower dengan toiletnya. Jadi tidak terlalu basah pas kita mandi. Dan yang paling penting di sini hair dryernya itu loh. Jadi udah disediakan di kamar mandi. Karena kalau misalnya kita kan perempuan pasti suka banget dengan hair dryer ya kan buat nata-nata rambut. Nah di sini tenang aja, kita nggak perlu minta tapi sudah disediakan. Dan untuk showernya menurut aku ada kekurangannya nih. Jadi cuma keran dan shower. Kan anak aku tuh masih agak kecil ya. Jadi kalau misalnya dia pup itu agak susah sih kalau untuk membersihkannya. Jadi memang agak PR sih buat orang tua kalau misalnya nggak ada semprotan di showernya gitu selain di toiletnya. Dan di depan kamar mandi juga pasti ada lemarinya. Jadi di sini untuk kayak kita simpen-simpen baju. Terus juga ada sendalnya. Cuma memang lemarinya agak sedikit berkarat gitu ya. Mungkin bisa lebih diperbaiki lagi atau dibersihkan. Dan lanjut kita nggak sempet ngelihat sekelilingnya buat hari ini. Jadi kita mau mutusin untuk main di pantai dulu nih. Karena memang pas kita nyampe di Windham itu udah lumayan sore. Sekitar jam 4:30-an. Jadi enaknya tuh kalau misalnya kita nginep di daerah Kuta gitu kan, kita tinggal nyebrang aja untuk main ke pantainya.
Udah kayak ini ya kedorong ya. Merasa kayak mau jatuh kan? Nih, ntar kayak mau jatuh. Hari sudah berganti malam, jadi kita mutusin untuk dinner di Babi Guling Buning. Untuk Babi Guling Buning ini tipe masakannya ya, itu pedas. Jadi kalau misalnya Good Friends nggak kuat pedas, kayaknya agak kurang cocok di sini. Tapi kalau misalnya Good Friends suka pedas, pasti cocok banget di sini karena memang makanannya itu pedas banget. Selain nasi campur, mereka juga menjual berbagai aneka snack dan juga kerupuk nih. Jadi kalau misalnya Good Friends ke Warung Buning, wajib banget beli tambahan snack kerupuk babinya sih. Karena enak banget menurut aku. Nah ini kita dapat paketannya tuh kayak kuahnya juga berempah banget. Terus di sini ada sate-satean, daging-dagingnya, dan juga ada kerupuk dan juga ada sayur-sayurannya. Dan ini dia suasana malamnya. Jadi untuk suasana malamnya nyaman sih menurut aku. Untuk lampunya penerangannya cukup. Sayangnya di Windham itu saluran TV-nya hanya saluran internasional. Jadi nggak bisa nge-YouTubean nih. Dan malamnya kita pesen sushi rasa lokal lah intinya di ojek online. Tapi kurang recommended sih. Jadi kita nggak kasih tahu ya. Karena mentainya aja nggak di torch gitu loh. Jadi kayak biasa aja. Dan good morning, jadi ini penampakan depan kamar kita. Ya walaupun view-nya depan laut tapi tetap terhalang dengan bangunan lain, jadi kita nggak bisa ngelihat pemandangan laut ya. Nah ini kita mau keliling-keliling hotel dulu nih. Di Windham mereka memiliki 2 kolam renang area. Jadi kolam renang yang pertama itu dekat area restorannya, dan yang kedua tuh kalau nggak salah di lantai 4. Jadi memang private pool gitu ya. Dan selama aku di Windham sih nggak ada yang berenang ya. Mungkin karena mereka langsung berenangnya ke laut. Jadi kalau misalnya Good Friends suka berenang, boleh banget sih berenang di sini karena sepi gitu. Pasti enak banget sih. Dan ini private poolnya nih Good Friends. Jadi ini kan ada kamar-kamarnya ya, kalau nggak salah jenisnya suite. Nah hanya kamar suite ini yang bisa akses ke private pool ini. Jadi kalau misalnya Good Friends nginap di deluxe-nya, Good Friends harus bayar 100.000 untuk menikmati fasilitas kolam renang yang di sini. Nah di Windham ini juga ada fasilitas gosokan baju ya, setrikaan. Jadi kalau misalnya Good Friends mau setrika baju, bisa langsung telepon ke resepsionisnya untuk minta. Dan ini kita waktunya untuk sarapan. Kita sarapan di restorannya. Dan untuk ruangannya sih nggak terlalu besar ya. Jadi seperti biasalah kita ditanyain untuk kamarnya, nomor berapa, dan kita diperbolehkan masuk. Untuk menu-menu makanannya sih standar ya Good Friends. Dan rasanya juga nggak terlalu yang istimewa. Tapi lumayan oke untuk dicoba.
Setelah check out, kita lanjut mau ke restoran Paon 2Ji nih. Jadi restoran Paon 2Ji ini adalah restoran ayam panggang dan ini halal. Jadi kalau misalnya good friends mau makan makanan yang halal, bisa banget ini dijadiin referensi karena memang tempatnya itu hidden gem banget dan enak banget. Cuma pas mau menuju ke sini memang agak sulit ya karena jalanannya sempit dan untuk restorannya hanya bisa di take away, nggak bisa dine in. Karena memang sempat ada masalah gitulah pokoknya good friends, karena memang sempat direview oleh Next Carlos. Jadi karena terlalu banyak pengunjung yang datang ke sana, akhirnya restoran tersebut didemo dan nggak boleh ada orang yang makan di tempat lagi. Dan untuk cari parkirnya itu memang agak PR sih. Jadi good friends harus cari tempat yang lumayan luas, kemudian parkir di situ. Untuk alamatnya ada di Jalan Gang Kertapura 5 nomor 26. Jadi kalau misalnya good friends mau cobain ayam panggang ini, good friends wajib pesen dulu ya. Biasanya sih bukanya sekitar jam 11-an siang karena memang ayamnya baru ready jam 11 siang. Jadi good friends bisa WA ke nomor yang ini. Jadi kalau misalnya good friends udah WA ke nomor tersebut dan pesen nih ya, kira-kira mau ayam kampung atau ayam biasa, itu sekitar harganya tuh 90 sampai dengan 100 ribu ke atas nih good friends, tergantung berat ayamnya. Nah nanti tinggal ambil. Dan ini proses masaknya tuh masih tradisional banget, jadi untuk rasa ayamnya itu enak pas dan smokinya tuh dapet banget good friends. Dan yang pastinya tuh empuk gak keras. Pokoknya good friends wajib banget kesini kalau lagi di Bali. Dan perjalanan kita tuh dari daerah Kuta ke Paon 2Ji tuh gak terlalu jauh. Jadi masih bisa terjangkau tempatnya gitu good friends. Ya, kasih ya Pak. Sip. Ketemu lagi. Ya. Dan oke, sekian dulu review dari kita mengenai Windham Hotel dan referensi kulineran yang di dekat daerah Kuta nih. Terima kasih yang sudah nonton sampai di akhir video. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!